Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello the 9th grade student. How are you today? I hope all of you are always happy and fine. In this occasion, we will study chapter 5. The title is Everybody is always in the middle of something. Please open your book, think globally, act locally. This video is part 2. We will study past continuous tense. In this chapter, we will learn to communicate activities in the progress at the time of speaking, at one point of time in the past, and at one point of time in the future, in order to share the information with others and to give an explanation. We will study 3 tenses. They are progress at the time of speaking or present continuous tense, at one point of time in past or past continuous tense, and at one point of time in the future or future continuous tense. This video is part 2, so we are going to study past continuous tense. Siswa-siswi kelas 9, di video yang lalu, chapter 5 bagian 1, kita sudah mempelajari tentang present continuous tense. Dan kali ini kita akan belajar past continuous tense. Coba kalian perhatikan dialog berikut dan carilah kalimat-kalimat yang menunjukkan past continuous tense. Ciri dari past continuous tense adalah menggunakan to be was atau were dan kata kerja ing. Hi Yudin. I went to your house around 10 yesterday to return your magazine, but the door was closed. I knocked on the door many times, but nobody came out. Nobody was at home yesterday. I was going to the football practice. My mom and dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friends. Mari kita mulai mengenali kalimat-kalimat past continuous tense. Dari dialog tadi kita ketahui bahwa kemarin Dayu pergi ke rumah Udin sekitar jam 10 untuk mengembalikan majalah, tetapi tak seorang pun ada di rumah. Menurut Udin, dia sedang berlatih sepak bola. Ayah ibunya menghadiri pesta dan saudaranya pergi keluar bersama teman-temannya. Udin mengatakan, I was going to the football practice. My mom and dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friend. Jadi ada 3 kejadian yang terjadi pada waktu yang sama, yaitu ketika Dayu datang ke rumah Udin kemarin. Berikutnya langsung 2 dialog ya. What time did you finish your homework, Ito? I don't remember what time I finished my homework. Maybe at 5. I remember that when my dad got home around 4 p.m., I was still working on my homework. Did you all go to practice football? Only Yudin and I went to practice football. Ito could not come because he had much homework to do. Yes, when we got there to pick him up, he was doing his math homework. Dari 2 dialog ini kita bisa mendapatkan 2 kalimat past continuous tense. Dari dialog yang pertama yaitu when my dad got home around 4 p.m., I was still working on my homework. Dan dari dialog yang kedua, kalimat past continuous-nya adalah when we got there to pick him up, he was doing his math homework. Kalian mulai mengenali ya kalimat-kalimat past continuous tense. Masih ada lagi dialog yang harus kalian cari kalimat past continuous tense-nya. By the way, did you get to the practice on time or late? We were a bit late. When Beanie and I got to the field, the others were just sitting and chatting. They said they were waiting for us. In fact, they were not just waiting for us.
They were also waiting for our coach, Mr. Ali. He was going to the sports shop to buy a new whistle. Nah, dari dialog yang terakhir ini, kita banyak mendapatkan kalimat past continuous tense, yaitu yang pertama, when Benny and I go to the field, the others were just sitting and chatting. Yang kedua, they said they were waiting for us. Yang ketiga, they were not just waiting for us. Kalimat yang ketiga ini berarti kalimat past continuous tense negatif ya, ada not-nya. Yang keempat, they were also waiting for our coach, Mr. Ali. Dan yang terakhir, yang kelima, he was going to the sport shop to buy a new whistle. Anak-anak, mari kita bahas lebih dalam mengenai past continuous tense dan contoh-contoh kalimatnya. What is past continuous tense? Past continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan atau kejadian sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Bentuk past continuous tense ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut terjadi sebelum atau began before, selama atau was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah kegiatan atau kejadian yang lain yang terjadi pada waktu lampau atau continued after. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimatnya sebagai berikut. She was sleeping when his parents arrived at 9 p.m. yesterday. Bila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalimat ini mempunyai arti dia sedang tidur ketika orang tuanya tiba pada pukul 9 malam kemarin. Sedangkan makna yang dapat kita ambil dari kalimat tersebut yaitu dia telah tidur sebelum jam 9 malam atau began before. Yang kedua, dia masih tidur ketika orang tuanya tiba pada pukul 9 malam atau was in progress. Dan mungkin masih tidur setelah jam 9 malam atau continued after. Semua rangkaian kejadian tersebut terjadi pada waktu lampau, artinya sudah tidak terjadi lagi pada saat ini. Kita perhatikan di situ keterangan waktunya adalah at 9 p.m. yesterday, jam 9 malam kemarin. Selanjutnya, mari kita mengenali 3 jenis kalimat past continuous tense. Yang pertama, affirmative. Pola kalimatnya adalah subjek, kemudian to be. To be yang dipakai adalah was atau were, diikuti kata kerja ing dan complement atau pelengkap. Untuk lebih jelasnya, saya sudah membuat tabel. Untuk subjek I, he, she, dan it, kita menggunakan to be was. Sedangkan you, they, dan we kita menggunakan to be were. Lalu diikuti kata kerja ing dan pelengkap atau complement. Untuk kalimat negatifnya kita tinggal menambahkan not setelah to be, yaitu polanya subjek, kemudian to be, was dan were, lalu not, kata kerja ing, dan complement atau pelengkap. Perbedaannya dengan kalimat positif hanya pada not saja setelah to be ya. Bentuk kalimat yang terakhir yaitu interrogative. Kita menggunakan pola to be, was atau were, kemudian subject, verb ing, dan complement atau pelengkap. Jangan lupa menambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Siswa-siswi kelas 9 untuk lebih memudahkan kita mengenali bagaimana menggunakan kalimat past continuous tense, mari kita lihat situasi berikut. Seperti kalian ketahui tadi bahwa kalimat past continuous tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada waktu lampau. Coba kita perhatikan situasi berikut. Ini ada 2 situasi, yaitu yesterday dan today, kemarin dan hari ini. Kemarin kejadiannya adalah Dayu sedang keluar dari bank dan Siti melihatnya.
Siti berusaha memanggil Dayu, tetapi Dayu tidak mendengar karena dia menggunakan earphone di telinganya. Dia sedang mendengarkan musik dengan keras. Dan hari ini, Siti menemui Dayu dan mengatakan, Dayu, I called you when you were walking out of the bank yesterday, but you didn't hear me. Dayu, saya memanggilmu kemarin ketika kamu sedang keluar dari bank, tapi kamu tidak dengar. Lalu Dayu menjawab, Really? I'm sorry, I did not hear you. I was listening to music with earphone. Benarkah? Maaf, saya nggak dengar. Saya sedang mendengarkan musik dengan earphone. Kalian perhatikan di situ, I called itu menunjukkan past tense. Saya memanggilmu. When you were walking out of the bank yesterday. Ketika kamu sedang keluar dari bank kemarin. Nah, di situ menggunakan kalimat past continuous tense dengan to be were dan kata kerja ing. Dan jawaban Dayu, I was listening to music with earphone. Di situ menggunakan to be words dan kata kerja ing menunjukkan bahwa kalimat tersebut terjadi pada waktu lampau. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat lagi satu situasi during the break atau saat istirahat dan after school. Pada saat istirahat, Edo mengajak Udin untuk pergi keluar karena semua orang ada di luar. Tetapi Udin tidak mau. Dia sedang mencoba untuk konsentrasi. Dia sedang belajar sejarah untuk tes besok pagi. Lalu ketika pulang sekolah, Lina bertanya kepada Edo, Edo, why didn't Udin go out of the classroom during the break? Edo, mengapa Udin tidak keluar saat istirahat? Edo menjawab, he didn't go out because he was studying history for the test tomorrow. Dia tidak keluar karena dia sedang belajar sejarah untuk tes besok pagi. Kejadian Udin belajar sejarah itu terjadi pada waktu istirahat, dan percakapan antara Lina dan Edo terjadi pada saat pulang sekolah. Jadi kegiatan belajar Udin itu terjadi pada waktu lampau. When do we use past continuous tense? Kapan kita menggunakan kalimat past continuous tense? Siswa-siswi kelas 9, penggunaan bentuk past continuous tense ini adalah untuk yang pertama, menunjukkan bahwa suatu kegiatan dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Dalam kalimat ini, keterangan waktunya sangat jelas ya. Contoh kalimatnya, Rian was eating lunch at 12 yesterday. Rian sedang makan siang jam 12 kemarin. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan atau kejadian terjadi terlebih dahulu dan masih terjadi ketika kegiatan atau kejadian kedua terjadi. Kalimat ini menggunakan bentuk past continuous tense diikuti kata hubung when dan diikuti kalimat bentuk past tense. Contohnya misalnya, you are walking out of the bank yesterday when I called you. Kamu sedang keluar dari bank kemarin ketika saya memanggilmu. Di situ ada dua kejadian ya, yaitu walking out of the bank dan I called you. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa dua aksi atau kegiatan berlangsung secara bersamaan pada waktu lampau. Contohnya, Sheila was talking on the phone while Naura was reading a book. Kedua kalimat ini menggunakan kalimat past continuous tense dan dihubungkan dengan kata hubung while. Untuk nomor 1 sudah jelas ya penggunaannya, keterangan waktunya sangat jelas. Sedangkan nomor 2 dan 3 akan kita bahas lebih lanjut. Past continuous tense dan past tense. Past continuous tense sering digunakan bersamaan dengan past tense. Ketika dua tenses ini digunakan secara bersamaan, berarti past continuous tense menjelaskan kegiatan yang berlangsung lebih lama dan melatar belakangi suatu kegiatan yang lain.
Past tense menjelaskan kegiatan yang terjadi pada masa lampau. Kedua kalimat tersebut dihubungkan dengan kata when, yang artinya ketika. Contoh kalimatnya, I was listening to music with earphone when Siti called me. Saya sedang mendengarkan musik dengan earphone ketika Siti memanggilku. Kegiatan yang lebih lama dilakukan adalah mendengarkan musik, dan kegiatan lain yang terjadi adalah Siti memanggilku. Lebih jelasnya, pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Past continuous tense diikuti conjunction atau kata hubung when, dan diikuti kalimat past tense. Contoh kalimatnya, I was still working on my homework when my dad got home around 4 p.m. Saya sedang bekerja dengan PR-ku ketika ayahku datang ke rumah sekitar jam 4. He was doing his math homework when we got there to pick him up. Dia sedang mengerjakan PR matematikanya ketika kami tiba di sana untuk menjemputnya. Yang ketiga, I was going to the football practice when Udin came to my house. Pada kolom pertama, semua kejadian memerlukan durasi yang lebih lama sehingga bentuk kalimatnya adalah past continuous tense. Sedangkan pada kolom ketiga, kejadiannya terjadi hanya saat itu saja dan terjadi di waktu lampau, maka bentuk kalimatnya adalah past tense. Kedua kalimat tersebut dihubungkan dengan conjunction when yang artinya ketika. Observe the dialogue. Perhatikan dialog berikut. Lina mengatakan, Siti, I saw you walking to school by yourself this morning. Don't you usually go to school with Dayu? Siti, saya melihatmu pergi ke sekolah sendirian pagi ini. Bukankah kamu biasanya pergi bersekolah dengan Dayu? Yes, I do, but this morning I left Dayu behind because she was mopping the floor when I got to her house. I didn't want to be late to class. Ya, tapi pagi ini saya meninggalkan Dayu karena dia sedang ngepel lantai ketika saya tiba di rumahnya. Saya tidak ingin terlambat. We can conclude that Dayu was mopping the floor when Siti got to her house. Kita dapat menyimpulkan bahwa Dayu sedang ngepel lantai ketika Siti tiba di rumahnya. Past continuous tense dan past continuous tense. Past continuous tense juga dapat digunakan untuk menyatakan kejadian-kejadian paralel pada waktu lampau. Kedua kejadian tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan di waktu lampau. Kedua kejadian sama-sama membutuhkan waktu atau durasi yang lama. Dan kedua kejadian tersebut dihubungkan dengan kata while yang artinya sedangkan atau sementara. Contoh kalimatnya, I was listening to music while my sister was reading a novel. Saya sedang mendengarkan musik, sementara saudara perempuanku sedang membaca sebuah novel. Everybody was staying outside while Udin was studying history for the test. Setiap orang ada di luar, sementara Udin sedang belajar sejarah untuk tes. My mom and dad were attending a wedding party while my brother was going out with his friend. Ayah ibuku sedang menghadiri pesta pernikahan, sedangkan saudara laki-lakiku pergi keluar bersama teman-temannya. Kalian perhatikan di situ, dari contoh pertama sampai contoh ketiga, semuanya adalah gabungan dua kalimat past continuous tense yang digabungkan dengan conjunction atau kata hubung while. Setiap kalimat memerlukan durasi atau waktu yang lama. Jadi kedua kalimatnya menggunakan kalimat past continuous tense. Tabel berikut berisi pola kalimat past continuous tense, conjunction, dan past continuous tense. Saya harap tabel ini akan mempermudah kalian untuk lebih memahami gabungan dua kalimat past continuous tense.
Yang pertama, I was still working on my homework while my dad was reading the newspaper. Saya sedang bekerja dengan PR-ku sementara ayahku sedang membaca surat kabar. Ada dua kejadian di situ, yaitu bekerja dengan PR dan ayah sedang membaca surat kabar. Keduanya membutuhkan durasi yang lama. Contoh yang kedua, he was doing his math homework while we were discussing the project. Dia sedang mengerjakan PR matematikanya, sementara kami mendiskusikan proyek kami. Ada dua kejadian juga, yaitu mengerjakan PR dan berdiskusi tentang proyek. Keduanya juga memerlukan durasi. Contoh yang ketiga, I was going to the football practice while my parents were attending a wedding party. Saya sedang pergi berlatih sepak bola, sementara orang tuaku sedang menghadiri pesta pernikahan. Keduanya was going to the football practice dan were attending a wedding party juga memerlukan durasi atau waktu yang lama, sehingga keduanya digabungkan dengan while dan kedua kalimatnya menggunakan kalimat bentuk past continuous tense. Mari kita perhatikan situasi berikut. Ada dua situasi, yaitu yesterday dan today. Kemarin ada dialog antara dua siswi. Where is Edo? He usually comes early than me. He cannot come to the study group meeting today. He's helping his father fixing the fence of his house. Di mana Edo? Dia biasanya datang lebih awal dariku. Dia tidak bisa datang ke kelompok belajar hari ini. Dia sedang membantu ayahnya membetulkan pagar rumahnya. Dan hari ini, Edo mengatakan kepada Dayu. Apa yang Edo katakan? Edo mengatakan, I'm sorry I didn't come to the study meeting. I was helping my father fixing the fence of our house. Saya minta maaf, saya tidak bisa datang ke belajar kelompok. Saya sedang membantu ayahku membetulkan pagar rumah kami. Lalu Dayu menjawab, It is fine, Edo. So far, you have only missed one meeting. Tidak apa-apa, Edo. Sejauh ini, kamu baru ketinggalan satu pertemuan. Dari dialog ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Edo was helping his father fixing the fence of their house while his friends were having the study meeting. Edo sedang membantu ayahnya membetulkan pagar rumah mereka, sementara teman-temannya sedang mengadakan belajar kelompok. Membetulkan pagar dan belajar kelompok sama-sama membutuhkan durasi waktu yang lama. Jadi keduanya menggunakan kalimat past continuous tense dan dihubungkan dengan kata sambung while. Okay students, this is the end of our lesson today. Anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe dan klik bunyi loncengnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.